Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Guys, sudah hampir seminggu ya terakhir saya update waktu saya lagi di Malaysia. Ini update dari rumah aja. Ya, we have to talk about the market guys ya. Terutama tadi pagi waktu opening di sesi Asia itu market lumayan ada shock terapi ya, terutama gara-gara US oil yang meletus sampai $100 plus per barrel. I think highest point-nya tadi kayaknya kisaran 100 berapa belas dollar per barrel ya, dan itu apa artinya teman-teman? Sebenarnya yang lebih kritikal itu menandakan kalau supply shock pada oil itu benar-benar sedang terjadi. Dan ini artinya Selat Hormuz yang ditutup ini sangat-sangat krusial banget ya buat kondisi supply minyak dunia. Dan otomatis kalau harga supply minyak mahal, pengaruhnya itu kan ada pada produksi, ya produksi lagi ya teman-teman ya. Lebih ke pengusaha gini, sekarang kalau misalkan saya mau distribusin barang, pasti kan pakai transportasi. Transportasi udah pasti pakai bensin, ya kan? Pasti pakai minyak. Dan otomatis gara-gara harga minyak yang mahal akan mempengaruhi harga produksi saya juga, akan mempengaruhi harga jual barang saya juga. Dan ini yang sebenarnya dikhawatirkan untuk risk on asset, karena khawatirnya itu adalah the Federal Reserve jadinya nggak bisa rate cut gara-gara itu. So it's critical dan impactful ke market, tapi saya ngelihatnya kayak small shock therapy ya, karena Bitcoin after itu kita ngelihat sepanjang sesi Asia ya itu kan sempat tertekan, tapi kemudian dia start balance lagi, konsolidasi lagi di kisaran 67 ribuan awalnya, terus di sesi New York naik lagi sampai 68 ribu, dan kemudian tadi sempat tembus 69 ribu, tapi kemudian dia konsolidasi di 68 ribuan ya, masih bolak-balik aja teman-teman. Tapi biasa sih hari Senin emang kayak begitu, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu kaget ya, memang sesuatu yang biasa terjadi karena reaksi pasar terhadap berbagai sentimen atau news yang terjadi pada saat hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi begitu Sabtu dan Minggu, ya kita tahu ya ada efek gitu kan dari entah itu sentimen yang diciptakan oleh statement dari Donald Trump atau mungkin dari negara oposisinya yang hendak memberikan mungkin pernyataan atau warning atau apapun itu, tapi market nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya reaksinya menyusulnya di hari Senin, ya kan? Tapi overall kalau kita lihat lagi, saya tadi ada technicalnya sih teman-teman. Jadi overall kita ngelihat bahwa Bitcoin itu memang masih dalam keadaan terkonsolidasi ya di higher time frame, di bigger perspective, dan resiko untuk kita melihat Bitcoin drop itu masih ada. Tentu saja masih dalam pertimbangan kita juga untuk memastikan kalau market itu baru benar-benar safe untuk dikatakan total reversal ya kalau ada sentimen yang mendukung gitu. Masalahnya sampai detik ini nggak ada ya kan, yang kita tahu cuman kayak paling Michael Saylor ya buy more Bitcoin, MicroStrategy buy more Bitcoin. Tapi terlepas dari itu apalagi nggak ada teman-teman ya. Market benar-benar hanya terkonsentrasi pada kondisi perang, dan obviously volatility-nya ada pada US oil ya atau oil price dan pada emas ya. Cuman interestingly saya lihat emas malah nggak terlalu banyak bergerak hari ini ya. Yang lumayan signifikan itu sempat ya pergerakan di currency market ya, di dollar, kemudian di euro dan kawan-kawan gitu kan. Sempat ada spike gitu. Dan per malam ini saya cek US oil price-nya udah drop lagi di bawah 100 per barel. Jadi ya mungkin ini gara-gara Donald Trump ya. Donald Trump ada ngeluarin statement yang dia bilang katanya cuman orang-orang yang nggak ngerti aja lah ya, ibaratnya yang meyakini kalau harga oil akan mahal terus-menerus gitu. Ini cuman temporary, ini cuma sementara. Dia bilang seperti itu. Ya, can we trust him? I don't know ya guys. I certainly cannot believe him karena kalian tahu dia udah pernah ngomong hal yang berbeda pada saat kampanye dan pada saat eksekusinya ketika dia jadi presiden itu berbeda gitu. Makanya saya pikir kalau buat teman-teman trader tuh di era Donald Trump ya, itu benar-benar susah banget. Ya benar-benar susah banget. Karena orang ini luar biasa ya, kayak memiliki kepribadian ganda gitu. Tapi di satu sisi dia juga
punya kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang ekstrim, ya kan? Sehingga membuat market itu bisa dengan gampangnya mengalami perubahan yang amat sangat signifikan. Dan obviously buat kita as a trader, ini yang bikin kita harus lebih cautious dan harus mengkontrol lebih baik lagi dalam risk management-nya. Ya, kira-kira begitu teman-teman. So overall, after checking on Bitcoin price ya hari ini, kita masih konsolidasi, tapi kalau di internal teman-teman perhatiin, itu microstructure-nya udah mulai nunjukin kalau ada, istilahnya ada reaksi kembali dari buyers, bisa ngangkat harganya, so technically di internalnya dia bullish, tapi di higher time frame kita masih sideways gitu. Ya, kalau misalkan memang ini kokoh atau ini solid ya bullish-nya, maybe kita bisa testing ke 70.000 lagi dan possible 72.000 in no time gitu. Jadi kayak singkat aja bisa jadi kita akan testing ke situ dalam waktu yang ya mungkin this week gitu ya. Apalagi inflation report yang dikeluarin besok nih hari Rabu itu kan baru inflation report untuk bulan Februari gitu. Jadi saya pikir nggak akan gimana banget ya untuk data CPI, tapi tetap harus dipantau supaya kita tahu perkembangannya seperti apa ya. Terutama kalau buat teman-teman yang trading di forex market itu CPI udah pasti harus pantau punya gitu kan. Cuman secara sentimen terakhir yang saya dapat infonya adalah the Fed likely tidak akan rate cut untuk minggu depan, dan kalau the Fed juga beberapa governornya udah ngasih sentimen ya, bukan ngasih sentimen sih, ngasih statement yang akhirnya membuat sentimen pasar berpikir bahwa the Fed nggak akan rate cut dalam waktu dekat. So, in that case, ya saya pikir market hanya akan stagnan seperti ini dan lanjut konsolidasi untuk waktu yang lebih panjang. Ya, teman-teman standby aja terus ya dengan kondisi market kayak begini. Karena once nanti proses akumulasi dari para whales-nya udah beres, itu cepat prosesnya guys. Dan trust me, jangan sampai Anda nyesel lah di momen tersebut gitu ya. Nyesel dalam konteks di sini ketika Anda punya strategi, punya waktu yang lama untuk mempersiapkan segala strateginya atau rencananya untuk either itu nanti buat investingnya atau mungkin untuk tradingnya, tapi malah teman-teman karena udah terlanjur boring gitu kan dengan market kayak begini, akhirnya jadi keburu lupa gitu, dan itu terjadi gitu, common terjadi ya. Hopefully jangan sampai kayak begitu. Alright, so in that case teman-teman, that's gonna be the update ya dari saya. Paling quick update aja, kondisi yang tadi saya ceritakan soal US oil itu bisa berdampak pada inflasi, supaya teman-teman just be prepare ya dengan kondisi tersebut. And in my personal condition currently, saya hanya lebih banyak trading ya teman-teman, lebih banyak trading, dan lagi develop satu buah playbook baru untuk melakukan sell shorting di market, memanfaatkan pergerakan harga yang ekstrim. So it's gonna be fun ya. Maybe at some point saya akan ceritakan bagaimana tata caranya teman-teman di YouTube viewers ya. Tapi ya saya harus forward test juga. Jadi untuk make sure kalau emang ini ideal strateginya atau playbooknya, ya saya harus banyak-banyak forward testing dulu. Baru nanti mungkin suatu saat akan saya sharing ke teman-teman. Anyway guys, we gonna do another live streaming ya. Sorry di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya live streaming tadi sama teman-teman di SAG. Belum sempat live streaming sama kalian di YouTube ya. So maybe tomorrow or maybe the day after tomorrow ya, I'll let you guys know. Make sure kalian gabung aja di Telegram. Nanti untuk chart hari ini juga saya akan kirim ke sana. So stand by di situ, okay? So God bless everybody. Thank you very much guys for watching and see you guys again in the next update guys. Cheers.